Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu. Ini sepertinya merupakan hal urgen Bapak Ibu ya. Sesuai dengan informasi melalui channel ini sudah kita sharekan semalam mengenai maling m-banking. Dilanjutkan lagi Bapak Ibu mengenai maling m-banking ini, kiranya semua warga negara Republik Indonesia pengguna m-banking waspada dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu, satu informasi yang ditambahkan lagi oleh media nasional CNBC Indonesia dengan judul "Ini yang bikin warga RI sasaran empuk maling m-banking". Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Dan semua pengguna m-banking jelasnya tidak mau korban ya maling m-banking. Ini informasi yang tayang per 5 Agustus 2024 oleh CNBC Indonesia. Supaya lebih jelas, mari kita lihat dan mari kita simak bersama informasi berikut sampai selesai. Kira-kira apa yang membuat ya maling m-banking itu merajalela? Ikuti informasinya dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Indeks literasi keuangan di Indonesia telah mencapai 64%. Artinya dari 100 orang yang disurvei ada 65 orang yang sudah memahami dengan baik mengenai produk-produk keuangan. Kendati demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih banyak terkena penipuan di ruang digital. Nah, ini satu pernyataan tegas Bapak Ibu bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa 65 atau 64% orang yang sudah memahami dengan baik mengenai produk-produk keuangan. Tetapi masih ada yang bisa jadi korban penipuan di ruang digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Federica Widyasari Dewi mengatakan bahwa literasi keuangan seringkali kalah dengan perilaku serakah dan keinginan serba instan. Kalau diajari investasi yang terencana dan slow itu sering kalah sama orang yang inginnya cepat, instan, dan besar. Katanya dalam konferensi pers rapat Dewan Komisioner OJK bulanan Juli 2024 pada Senin 5 Agustus 2024. Ini baru saja ini Bapak Ibu ya. Itulah pernyataan terbaru dari eh, lembaga yang menangani hal ini. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan dan harus diiringi dengan penguatan regulasi hukum dan kerjasama dari berbagai pihak. Di masyarakat sendiri, prinsip legal dan logis harus ditekankan ke masyarakat, lalu diajarkan untuk tidak boleh berikan data entitas pribadi secara sembrono, katanya ya. Data entitas pribadi jangan berikan dan jangan bocorkan secara sembrono. Sementara itu, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11%. Adapun indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%. Berdasarkan gender, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi keuangan laki-laki, yakni masing-masing sebesar 66,75% dan 64,14%.
indeks inklusi keuangan perempuan juga lebih tinggi dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan laki-laki, yakni masing-masing 76,8% dan 73,97%. Berdasarkan umur, kelompok 26 sampai 35 tahun, kemudian 36 sampai 50 tahun, dan 18 sampai 25 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 74,82%, 71,72%, dan 70,19%. Sebaliknya, kelompok umur 15 sampai 17 tahun dan 51 sampai 79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,70% dan 52,51%. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai penyebab ya maling m-banking merajalela. Bagaimana telah disampaikan tadinya, apa kira-kira faktor penyebabnya. Walau pada dasarnya banyak warga negara Indonesia sudah memahami digital, tetapi dinyatakan bahwa masih banyak yang terkena penipuan di ruang digital. Itulah informasi Bapak Ibu. Satu hal, sehubungan dengan informasi ini, pada informasi sebelumnya terkait dengan maling m-banking, ada ya 11 poin edukasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan yang perlu dipahami oleh seluruh pengguna m-banking agar tidak menjadi korban penipuan dan tidak menjadi korban maling m-banking. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.